Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada jam dan menit-menit yang lampau. Kami bersyukur kepadamu untuk pengajaran yang penting daripada kitab suci. Dan kami berdoa supaya waktu selanjutnya Tuhan tetap memimpin pakai hamba-Mu yang hina ini, sehingga prinsip kitab boleh menjadi pegangan, boleh menjadi cahaya untuk menyinari hidup kami sebagai pendidik yang dimandatkan oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kasihanlah orang-orang yang lemah, yang hina. Kami sangat memerlukan pengajaran dari Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengwahyukan kebenaran menjadi guru, memimpin pikiran kami masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, apakah itu pendidikan? Siapakah seharusnya menjadi pendidik? Ini merupakan hal yang begitu serius, karena yang melangsungkan sejarah dan mutu umat manusia, kuncinya ada di sini. How to teach, how to educate, and who should be the educator. Ini menjadi hal yang begitu penting. Berlangsungnya sejarah berada di dalam tangan-tangan mereka yang mendidik anak manusia. Saudara-saudara, jikalau kita serahkan seorang anak kepada seorang pendidik yang tidak mengenal apa itu pendidikan, yang tidak seharusnya mendidik, menjadi pendidik, maka kita telah menyerahkan harta benda kita yang paling berharga kepada sesuatu stranger yang kita tidak tahu akan menjadikan anak kita seperti apa. Saudara-saudara sekalian, itu sebab jikalau kita mempunyai uang, kita kirim kepada satu sekolah, kita memberikan segala fasilitas, lalu kita dengan tahyul mengatakan, inilah tugasku, inilah sudah menjadi sesuatu kewajiban yang saya jalankan. Itu adalah hal yang sangat bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian, karakter ini merupakan sesuatu istilah yang penting sekali di dalam pendidikan. Kita membentuk karakter, kita membentuk pribadi. Karena apa? Karena istilah pribadi, oknum atau karakter ini sebenarnya menandakan sesuatu yang hidup, yang mempunyai peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, satu terminologi atau satu istilah yang mempunyai ketotalan daripada arti sesungguhnya daripada peta teladan Allah, yaitu manusia dicipta secara berpribadi. We are created with the person, sesuatu karakter yang mungkin memperkembangkan sesuatu personality yang tidak ada duanya. Saudara-saudara, engkau tidak mungkin menemukan Johann Sebastian Bach di luar Johann Sebastian Bach yang asli itu. Yang menjadi Johann Sebastian Bach itu hanya satu. You tidak akan mengulangi adanya orang namanya Ludwig van Beethoven di dalam pribadi yang lain. Karena Ludwig van Beethoven hanya muncul satu kali di dalam zamannya dan di dalam sepanjang sejarah di negeri Jerman. Tidak terulang lagi. You tidak akan mengulangi lagi seorang bernama Albert Einstein di luar Albert Einstein yang asli. Karena pribadi itu merupakan sesuatu keunikan dan keadaan yang bersifat individu, yang tidak terulang, tidak bisa dikopi. Dan pribadi itu adalah suatu hak yang paling besar yang boleh kita miliki sebagai peta dan teladan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi pribadi-pribadi yang berpotensi pribadi akan dijadikan pribadi yang bagaimana? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat besar sekali. Saudara-saudara, di dalam Common Grace yang diberikan kepada Confucius, dia menemukan satu istilah di dalam bahasa aslinya yang mengatakan iu jiao ulei. Di dalam pendidikan ada yang dididik, tidak ada yang dipisahkan dari pergolongannya. Berarti semua yang didik harus diperlakukan secara sama. Secara sama dihormati, secara sama diberikan kesempatan, secara sama diberikan akan kebebasan untuk belajar. Nah saudara-saudara, sehingga disebut Konghucu salah satu pendidik yang paling besar sepanjang sejarah. Confucius merupakan seorang yang mempunyai pengertian sifat manusia yang dengan presupposisi semua manusia itu ada kebersamaan yang harus dihargai secara rata. Nah saudara-saudara, kalimat seperti ini baru muncul di dalam
Enlightenment atau Aufklärung yang berada di Perancis, dan di situ nimbul satu kalimat yang dikutip-kutip di kebudayaan Amerika sampai abad ke-20 yang disebut man are created equal. Manusia diciptakan secara sama. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pikiran Confucius tidak ada wahyu khusus. Maka ciptaan atau penciptaan manusia itu konsep tidak ada. Manusia ada pendidikan, tapi tidak boleh digolongkan dengan perbedaan. Berarti persamaan itu ada. Sampai pada pengaruh Kristen kepada Eropa, baru ada istilah man are created. Bukan hanya man are equal, tapi man are created equally. Kita dicipta secara mempunyai persamaannya, sama ratanya. Dan kalimat itu muncul pertama kali di dalam buku yang ditulis oleh Rousseau yang berjudul Social Contract. Saudara-saudara, sebagaimana setiap pendidik mempelajari sejarah pendidikan, maka salah satu teori pendidikan yang sangat melawan arus pada zaman Aufklärung itu adalah dari Rousseau itu sendiri. Dan Rousseau di dalam Social Contract yang mendapatkan salah satu sambutan yang paling besar di dalam dunia sejarah literatur, dan juga menjadi ancaman paling besar daripada dunia yang berwenang sebagai pemerintah, sehingga dia harus diumumkan sebagai penulis yang tidak berhak lagi menulis, dan tulisannya harus disita dan dibakar di hadapan umum menjadi buku larangan. Saudara-saudara, di dalam buku itu paragraf pertama dia mengatakan manusia dilahirkan secara semua sama rata, tapi karena sistem-sistem yang tidak adil sehingga terjadi penindasan antara lapisan dengan lapisan, antara oknum dengan oknum, sehingga kita harus menetapkan kembali ikatan-ikatan janji sosial yang menjadikan masyarakat itu mempunyai keadilan dan mempunyai kemakmuran. Nah, saudara-saudara, hanya dengan kalimat-kalimat pertama saja sudah cukup untuk memberikan api yang membangkitkan sesuatu kemarahan masyarakat yang melihat dunia terlalu tidak adil, lalu menjadi sesuatu pendahuluan bagi revolusi dari Prancis. Saudara-saudara, nah ini kalimat ini sebenarnya adalah semacam konsep yang datang daripada Alkitab. Tetapi pada waktu kebudayaan maju, manusia telah meminjam, telah menerima konsep daripada Alkitab secara tidak sadar. Mereka berusaha menyingkirkan kekristenan, lalu kebudayaan tanpa Tuhan itu mulai muncul. Akibatnya adalah seperti abad ke-20. Saudara-saudara sekalian, manusia dicipta oleh Tuhan di dalam kesamarataan apa? Manusia dicipta oleh Tuhan di dalam satu hakiki yang harus dihormati sebagaimana, yaitu manusia mempunyai pribadi. Saudara-saudara, membicara tentang guru, bicara tentang pendidikan, bicara tentang membentuk pribadi, saya sebenarnya gentar dan saya rasa takut membicarakan hal-hal semacam ini. Tetapi ini begitu penting, begitu serius, sehingga meskipun begitu sulit dibicarakan, kita tetap harus mengadakan seminar seperti ini. Saudara-saudara sekalian, jika Tuhan memberikan kita hak untuk menjadi orang tua orang lain, kita kalau diberikan hak oleh Tuhan menjadi guru orang lain, maka kita harus sadar kita sedang dijadikan seorang yang menjadi arsitek jiwa atas orang lain. Kita harus merencanakan, kita harus mempunyai sesuatu rencana, sesuatu planning untuk bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang akan dibentuk. Saudara-saudara, pada waktu manusia masih kecil, masih masa kanak-kanak, itu kemungkinan dibentuk begitu besar, sehingga mereka sangat cepat meniru orang-orang, apalagi meniru orang-orang yang dikagumi. Saudara-saudara, jikalau seorang anak menemukan seorang yang dia kagumi, tidak lama kemudian gerak-geriknya akan mirip dengan orang yang dikagumi itu. Saya selalu memberikan satu contoh. Waktu saya umur 8, ada seorang guru sekolah minggu saya yang begitu baik, begitu cinta Tuhan, dan begitu mengenal akan anak-anak, sehingga saya begitu kagum kepada dia. Dia perempuan, saya laki. Akhirnya saya juga ikut-ikut gerak-geriknya seperti dia. Saudara-saudara, yang paling cilaka itu mulut dia begini. Karena saya kagum sama dia, saya juga ikut begini. Padahal mulut saya jauh lebih bagus daripada mulut dia. Tapi saudara-saudara, karena kagum sehingga meniru, mau imitasi, mau menurut, mau meneladani dia. Nah, saudara-saudara, itu sebab saya minta saudara perhatikan satu hal. Pendidik
harus mempunyai pribadi yang boleh menjadi pendidik. Ini poin yang paling penting. As an educator, you are educating, you are constructing the personality of others. What about your own personality? Kalau pendidik sendiri mempunyai kepribadian yang tidak beres atau tidak sesuai dengan kedudukan dan sesuatu kewajiban sebagai pendidik, maka kepribadian yang ada pada dia yang akan merusak orang lain, tidak akan menolong kalau teori pendidikan itu baik yang keluar dari mulut dia. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita menjadi pendidik, biar kita ingat pendidikan harus mulai daripada mendidik pribadi orang lain sebagai konsep dasar. Pendidikan bukan penyalur pengetahuan. Pendidikan bukan sesuatu profesi di antara begitu banyak profesi di mana untuk mengurus dan menyelesaikan cara saya hidup untuk cari makan. Saudara-saudara, pendidikan adalah merupakan seluruh pembentukan karakter. Ini konsep yang paling dasar, sehingga pendidik sendiri harus mempunyai karakter yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, ini menjadi suatu dasar yang penting sekali. Dan sejarah sebenarnya merupakan suatu ekstensi daripada gerak-gerik bayang-bayang karakter-karakter yang agung. Sekarang saya sekali lagi mengatakan, satu sejarah daripada satu bangsa, atau sejarah dari satu suku, atau sejarah daripada sebidang akademik, itu merupakan adalah gerak-gerik daripada bayang-bayang karakter-karakter yang agung saja. Saudara-saudara, jikalau di dalam sejarah tidak ada pribadi yang begitu agung dan begitu bersifat pengaruh, tidak ada sejarah yang bisa dicatatkan kepada kita. Tidak ada orang sekarang mau menghiraukan berapa waktunya Socrates hidup, orang itu gajinya 1 bulan berapa. Tidak ada orang memikirkan pada waktu itu mungkin diberikan sesuatu kemungkinan berapa besar untuk menemukan pertambangan-pertambangan yang dijual secara satu komersil daripada internasional. Orang tidak menghiraukan hal itu, saudara-saudara. Tapi orang akan memikirkan apa menjadi pengaruh orang-orang yang berpribadi yang agung kepada zamannya dan kepada zaman selanjutnya. Saudara-saudara, sejarah adalah sesuatu bayang-bayang yang berkesinambung daripada gerak-gerik yang dipengaruhi oleh karakter-karakter yang agung. Pada waktu kita menelusuri, kita pikir kembali akan sejarah, maka kita langsung memikirkan, langsung masuk di bayang-bayang kita karakter-karakter yang agung yang muncul di dalam sejarah. Waktu kita memikirkan tentang Socrates, kita memikirkan tentang Abraham Lincoln, kita memikirkan tentang Beethoven, kita memikirkan tentang Alexander the Great, kita memikirkan tentang Peter the Great, kita memikirkan tentang ini, itu, kita memikirkan sejarah dari Indonesia. Saudara, langsung kita pikirkan apa yang disumbangsikan oleh Soekarno Hatta pada waktu itu. Saudara-saudara, semua ini merupakan satu kesadaran bahwa sejarah dibentuk oleh pribadi-pribadi yang bersifat penting. Saudara-saudara, pribadi-pribadi yang di dalamnya mempunyai potensi sekaligus kebahayaan yang sama-sama bertumbuh dan sama-sama koeksistensi di dalam hidup seseorang. Pada waktu kita memikirkan tentang Jerman, langsung kita memikirkan tentang orang-orang yang penting seperti Beethoven, seperti Hegel, seperti Goethe, seperti Schiller, dan juga tidak lupa kita seperti Hitler. Saudara-saudara, jadi karakter-karakter tertentu menjadi simbol dan menjadi wakil daripada jiwa satu kebangsaan dan sesuatu kebudayaan atau sesuatu sistem ilmu akademis itu, sehingga kita melihat sesuatu yang kita pikirkan selalu ditandai oleh karakter-karakter yang menjadi wakilnya. Demikian pada waktu kita memikirkan sejarah Kristen, langsung kita memikirkan selain Kristus, lalu Paulus, Timotius, Augustinus, lalu Polycarp, lalu orang-orang yang lain, Calvin, Martin Luther, Benjamin Warfield, dan sebagainya, Billy Graham, dan sampai hari ini. Jadi karakter-karakter yang mencatat apa yang terjadi dan memberikan kesaksian sumbangsi mereka di dalam sejarah menjadi hal-hal yang bernilai, diingat oleh kita dan dipelajari oleh kita.
Itu sebab saudara-saudara, pembentukan karakter begitu penting di dalam pendidikan. Saudara yang menjadi guru sekolah, saudara menjadi guru sekolah minggu, saudara menjadi guru di dalam privat atau di dalam sekolah, saudara menjadi orang tua sebagai ibu dan bapak, saudara diberi hak begitu besar oleh Tuhan untuk mendidik karakter-karakter yang diberikan kepada engkau. Saudara-saudara, ini sesuatu privilege, ini sesuatu hak istimewa yang begitu besar. Itu sebab saya mewakili Tuhan yang mengutus saya untuk berkata kepada engkau dengan amat sangat, hormatilah dirimu. Hormatilah dirimu sebagai guru. Jikalau engkau sembarangan menjadi guru, engkau tidak mempunyai pengabdian, tidak mempunyai komitmen, tidak mempunyai pengertian berapa besar kemungkinan engkau memberikan sumbangsi kepada masyarakat, kepada nusa, bangsa dan sejarah, kepada gereja dan juga kepada kebudayaan. Saudara-saudara, jika engkau tidak sadar berapa besar kemungkinan perusakan yang kau berikan kepada manusia yang lain melalui pendidikan yang salah, maka hari ini sekali lagi saya berkata, dengan amat sangat saya minta kepada para guru di sini, hormatilah hak yang ada padamu. Hormatilah kedudukan engkau sebagai guru anak-anak manusia. Allah telah memberikan yang paling berharga, bukan emas, bukan perak, bukan hal-hal yang lain, tapi menyerahkan anak-anak manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah, yang setiap itu mempunyai pribadi yang tidak pernah terulang, tidak pernah tercopy, dan tidak mungkin diganti di dalam tanganmu. Dan saya mau tanya, bagaimana cara engkau mendidik mereka? Seorang ayah yang pergi mencari pelacur, waktu dia berjalan di tengah malam, di tengah-tengah salju, dia terus berjalan sendirian. Istrinya tidak tahu, semua sudah tidur. Dia pelan-pelan keluar dari pintu, kunci dibuka, dia jalan di tengah-tengah salju pergi ke tempat pelacuran. Waktu hampir sampai di tempat pelacuran itu, saudara-saudara, lalu dia takut ada orang lihat. Dia menoleh dulu. Orang kalau lihat kanan kiri biasanya sudah memperbuat apa-apa, saudara-saudara. Sudah lihat kanan kiri, kalau tidak ada orang lihat, puji Tuhan, begitu ya. Lalu dia langsung masuk ke tempat itu. Tapi di luar dugaan, waktu dia lihat kanan kiri, lihat di belakang, di tempat yang jauh, anaknya yang umur 16 sedang mengikuti jejak kakinya. Dan semua orang tahu itu tempat pelacuran. Saudara-saudara, ayah ini mengatakan, kenapa ke sini? Pulang. Dia masih memakai wibawa sebagai papa. Saudara, anaknya, sudah 2 bulan saya ikut. Saya baru tahu papa saya yang galak-galak padahal tidak beres. Hidupmu tidak beres. Saya mau tanya, mulai hari itu dengan kuasa apa lagi seorang ayah boleh mengatakan ini boleh, ini tidak boleh kepada anaknya? Saudara-saudara, orang tidak mungkin tidak menghormati engkau kecuali dirimu sendiri tidak menghormati dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalau boleh saya berlutut, saya menangis, saya berkata kepada guru, kepada papa, kepada mama, hidupmu beres. Engkau memelihara hak yang diberikan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anakmu. Hargailah engkau sebagai guru orang lain. Hargailah terlebih dahulu dirimu yang menjadi ayah ibu orang lain. Masih ingatkah pada waktu kita kecil setiap kali bilang papa, kita begitu hormat mama, kita begitu merindui, kita memerlukan dia. Kalau anjing lari mau gigit kita, kita tidak cari polisi, cari mama. Meskipun kita tahu anjing itu lebih gede dari mama, tetap kita tahu mama bisa memelihara, mama pasti menyelesaikan semua problema saya. Waktu itu kita mempunyai satu kredibilitas, kepercayaan ibuku yang mengasihi aku, yang mengerti aku, yang senantiasa bersiap untuk melindungi aku. Di situ aku mendapatkan jawaban. Saudara-saudara, engkau sebagai guru, engkau sebagai bapak, engkau sebagai ibu, engkau sebagai dosen, saudara-saudara, hargailah dirimu. Karena engkau sedang menggarap, mendidik pribadi. Dan dirimu mempunyai pribadi.
Salah satu hak yang paling besar di dalam hidup kita adalah pengaruh pribadi kepada pribadi. Semua pengaruh pribadi kepada pribadi. Sekali lagi, pengaruh pribadi kepada pribadi. Pengaruh pribadi kepada pribadi ini tidak terlalu banyak dibahas di dalam ilmu-ilmu yang sekarang sedang berkembang. Tapi saudara-saudara, disitulah Tuhan memberi sesuatu cahaya, memberikan suatu kemungkinan, yaitu melalui apa yang kau lihat, apa yang kau pelajari, apa yang kau tahu, engkau akan dididik secara kebenaran yang tidak kelihatan. Hal ini begitu jelas di Alkitab. Dan banyak orang tidak memperhatikan. Paulus berkata, orang yang harus dihormati, yang dikasihi dan sebagainya, perhatikan sampai titik akhir mereka. Maksudnya, coba memperhatikan langkah-langkah mereka sampai pada titik akhir sebelum ajal mereka. Apa yang kerjakan itu konsisten? Tidak. Saudara-saudara, kalau engkau melihat seseorang kelihatan mulu-mulu mengajar orang lain, tapi yang dia lakukan begitu berlawanan dengan kebenaran yang diajarkan, engkau akan mengatakan omong tak, tidak peduli dia. Tapi kalau engkau melihat seseorang melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, semangatnya terus sama, betul-betul berkorban, betul-betul mengabdi, betul-betul berjerih payah untuk orang lain, engkau akan buka topi di dalam hatimu mengatakan, ini seorang guru saya, ini seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya harap waktu anak-anak saya sudah dewasa, mereka tetap menganggap saya sebagai ayah yang bisa mendidik mereka. Saya harap murid-murid saya, setelah mereka sendiri sudah menjadi pendidik-pendidik, mereka tetap mengaku saya bisa mendidik mereka. Saya harap you juga demikian. Setiap orang itu secara konsisten dan berkesinambungan semangatnya dari awal sampai akhir. Sampai Paulus berkata, lihatlah titik akhirnya orang-orang itu. Di dalam peribahasa Tionghoa ada satu kalimat mengatakan kai quan lun ting, atau boleh dibalik lagi, yaitu yang dikatakan kai quan lun ting atau kai quan ting lun. Maksudnya setelah peti itu ditutup, boleh mulai kritik dan memberikan appraisal yang betul-betul adil. Saudara, sebelum mati jangan dipuji terus, karena mungkin dia jatuh terakhir. Ngerti? Ya. Sebelum mati juga jangan terus dijelekin. Mungkin akhirnya bertobat total jadi baik sekali, lebih baik dari kamu, siapa tahu. Jadi kita kalau menggeridah orang jangan terlalu cepat-cepat sampai sudah paku skrup sudah pasang. Nah, boleh ngomong ini orang baik atau tidak baik. Nah, berarti itu kesinambungan waktu itu menjadi satu kesaksian yang setia. Time is the most faithful witness for your personality. Waktu merupakan sesuatu kesaksian yang paling setia dan paling tekun. Itu sebab kalau mau tahu kuda baik tidak baik, jangan lihat bentuknya, ukurannya seperti beauty contest, tidak. Tapi suruh dia lari panjang, jalan yang panjang menguji kekuatan kuda. Hari dan tahun-tahun yang lama menguji kesetiaan kawan. Nah, ini peribahasa kuno ya. Baik sekali ya. Jalan yang panjang menguji tenaga kuda. Hari yang lama atau itu hidup yang sepanjang lama-lama itu menguji kesetiaan kawan. Siapakah kawan yang baik? Diuji oleh sejarah. Siapakah kuda yang baik? Diuji oleh jalan yang panjang. Saudara-saudara, begitu banyak orang saya mau melayani Tuhan. Orang yang mengatakan mau banyak, tapi sudah mau tidak kerjakan. Yesus mengatakan dua orang, satu mana saya pergi, akhirnya tidak. Yang satu mana saya tidak, akhirnya pergi. Engkau termasuk macam apa? Engkau sebagai seseorang yang bertanggung jawab, hormatilah dirimu, hormatilah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Hormati profesi sebagai pendidik yang begitu berharga yang Tuhan mandatkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, mengapakah pribadi itu begitu penting? Signifikansi daripada karakter atau kepribadian ini adalah karena manusia dicipta menurut pedoman teladan Allah, sehingga ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Pertama, yaitu di dalam setiap kepribadian mempunyai sifat rohani yang melampaui akan natural atau bersifat supranatural. Kerohanian yang bersifat supranatural yang bikin kita harus serius di dalam pendidikan.
Saudara-saudara, saya dan engkau mendidik orang-orang, bukan mendidik binatang untuk cari makan, bukan mendidik anjing-anjing untuk di dalam sirkus bermain-main, bukan mendidik flipper untuk bisa bermain-main di air di dalam Sea World. Tidak, kita mendidik manusia yang harus bertanggung jawab secara rohani, yang secara supranatural di hadapan Tuhan yang berencana kekal bagi mereka. Maka kita mendidik karakter-karakter itu mempunyai sifat spiritual yang adalah supranatural. Maka ini keunikan dan ini merupakan sesuatu signifikansi daripada pembentukan karakter. Kedua, setiap pribadi mempunyai sifat kebebasan yang berkeunikan yang tidak ada pada yang lain. Nah, ini setiap guru harus mengetahui. Di dalam pelajaran atau pendidikan filsafat Konghucu muncul istilah ini, in cai shi jiao. Jadi meskipun semua dapat kebebasan untuk dididik, semua dapat kesamarataan untuk dihadapi, dihormati, tetapi setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Sehingga yang mendidik harus mengetahui ini siapa, cara didik untuk dia bagaimana. Yang perlu dikeraskan, jangan dilembutkan. Yang perlu dilembutkan, jangan dikeraskan. Ada sifat anak yang harus dikerasi. Engkau terlalu lembut dipermainkan dia. Ada anak yang tidak boleh dikerasi. Engkau terlalu keras akan menjadikan dia pemberontak seumur hidup. Jadi kita mesti mengerti. Ambillah contoh, saudara-saudara kalau dekat sama kuda, pegang kepalanya, jangan pegang ekornya. Karena kuda kalau dipegang kepalanya dia nurut. Kalau pegang ekor dia tendang, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau dekat sama sapi terbalik, pegang ekornya, jangan pegang kepalanya. Karena sapi dipegang kepalanya dia akan menanduk engkau. Kalau dipegang ekornya, dia akan baik-baik sama kamu, tidak tendang kamu. Jadi anakmu itu sapi kah? Atau kuda kah? Atau dia itu jerapah kah? Engkau mesti tahu. Ini pertama ini sifatnya lebih suka dilus-lus. Yang pertama ini perlu diputul pantatnya. Jadi setiap anak itu lain. Jangan pakai cara yang sama untuk mendidik orang-orang berbeda. Nah saudara, kalau gini tidak adil dong. Bukan tidak adil. Kita perlu mempunyai sesuatu kepekaan untuk mengerti setiap individu. Karena manusia dicipta secara berbeda. Satu kali saya berkhotbah di Bandungan. Lalu anak saya waktu itu cuma umur kalau tidak salah mungkin umur 2 tahun setengah. Lalu saya mengatakan, ya kalau saya khotbah dia rame-rame di situ nanti mengganggu orang lain. Saya memberikan satu tugas. Engkau pergi ke depan di situ, itu ada pohon besar. Pohon itu banyak daun yang jatuh. Saya minta engkau cari daun yang sama besar, sama bentuknya, semua sama. Lalu bawa kepada saya. Ya oke. Lalu saya khotbah, dia repot cari itu daun. Saudara, setelah saya khotbah, saya tanya dia, ada nggak? Dia bilang baru saya tahu susah cari yang sama. Semua lain, gedenya lain. Ada semua itu warnanya lain. Yang bentuknya sama. Antara ribuan ya terus cari. Karena dia sayang sama papa, maka dia setia, rajin cari. Tapi tidak ketemukan. Nah, padahal akhirnya dia menemukan 2 sama. Nah, saya dapat 2 sama. Saya heran. Sejak saya kecil saya tahu di dunia tidak ada 2 daun yang sama. Tidak ada yang sama. Saudara-saudara. Akhirnya saya bilang, betul sama? Belakangnya coba lihat. Nah. Saya bilang, kasih saya. Enggak. Dia tidak mau. Dia pegang sendiri. Dia gini aja. Nah, sama tak? Saya bilang, kasihkan saya. Akhirnya dia terpaksa kasih. Begitu dia buka, semua sama. Cuma ekornya satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, saudara-saudara. Tidak sama. Tidak ada yang sama. Semua pendeta tidak sama. Semua guru tidak sama. Semua murid tidak sama. Engkau sendiri tidak sama. Engkau tahu engkau tak sama. Tapi engkau mau murid semua sama. Semua diam. Tidak boleh gerak. Mesti semua diam. Engkau mempersamakan mereka. Itu bukan pendidik. Seorang pendidik mengetahui perbedaan. Itu perbedaan. Kita mesti mengerti mereka. Mengetahui mereka. Setiap orang itu lain. Diperlakukan secara individu. Diperlakukan secara aku adalah orang yang hidup yang mau digarap dan dicintai oleh guru yang menggarap saya.
Kalau dia merasakan dia diperlakukan secara individu dengan penuh pengertian, penuh pendorongan, dan penuh pendidikan yang sehat, dia akan cepat takluk dan mau dengar akan apa yang kau didik di atas dia. Saudara-saudara, individu, uniqueness, individuality, ini perbedaan. Semua itu lain. Ini adalah kedua. Semua pribadi mempunyai sifat rohani yang spiritual, yang supranatural. Semua individu mempunyai freedom yang bersifat uniqueness atau individuality, yang berlain dengan yang lain. Sehingga di dalam hal-hal tertentu memperbolehkan mereka menjalankan atau mempergunakan kebebasan mereka di dalam ikatan yang sudah dijadwalkan dan sudah diprogram, lebih baik daripada membuat peraturan secara statis sekali yang mematikan akan keadaan kebebasan mereka. Ini kedua. Ketiga, tidak membentuk akan karakter kita. Ingat, setiap pribadi itu dicipta oleh Tuhan dengan kreativitas, ya, yang berlainan dengan yang lain. Sehingga ini menjadi satu keistimewaan daripada manusia yang dibedakan dengan semua binatang. Perbedaan manusia dengan binatang adalah kita mempunyai spirituality atau sifat spiritual yang supra alamiah, beda dengan binatang yang hanya bersifat materialis dan sifat alamiah saja. Beda kedua, kita mempunyai kebebasan dan kita mempunyai keunikan pribadi, individualitas yang tidak ada pada semua binatang itu. Ketiga, kita mempunyai kreativitas yang menjadi satu cermin kita dicipta oleh kreator. Nah, saudara-saudara, di dalam pemikiran saya, creativity itu merupakan salah satu aspek yang paling penting di dalam peta teladan Allah. Dan hal ini hampir tidak disinggung di dalam traditional systematic theology atau pikiran-pikiran dari teolog-teolog dulu. Sehingga mereka selalu memikirkan daripada sudut moral, dari sudut akan keadilan, dan sudut akan hal tiga, yaitu sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Dari situ mereka memperkembangkan peta teladan Allah. Tapi bagi saya, manusia disebut manusia, dan manusia mempunyai kepribadian yang begitu berlain secara kualitatif dengan binatang-binatang yang lain, adalah karena manusia diberikan akan kreativitas. Nah, itu sebab saudara-saudara, pendidikan di Asia sama pendidikan di Barat, Timur dan Barat, perbedaan adalah di Timur kurang memperhatikan bagaimana memperkembangkan potensi kreativitas yang ada pada setiap murid-murid, saudara. Sedangkan di Barat adalah terlalu overemphasize akan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu yang dididik, sehingga secara kreativitas di situ lebih nonjol latihannya, tetapi akhirnya sulit mengontrol akan moralnya. Ini perbedaan antara Timur dengan Barat. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus kembali kepada kitab suci. Pada waktu kita bicara tentang kebebasan, kita membicarakan ikatan kebenaran atas kebebasan. Pada waktu kita membicarakan tentang kreativitas, kita membicara harus bertanggung jawab kepada kreator yang asli. Dengan demikian, pendidikan Kristen seharusnya lebih tinggi daripada semua teori pendidikan di dunia. Pendidikan Kristen seharusnya memberikan pedoman kepada pendidikan-pendidikan sekuler, saudara-saudara. Jikalau kita tidak melihat segala prinsip teologi yang memberikan pengertian dasar tentang sifat manusia yang dicipta oleh Tuhan, dan kemungkinan melarat dan berdosa sampai berapa membahayakan seluruh kebudayaan dan umat manusia, serta tidak mengetahui berapa kemungkinan berkembang sampai memuliakan Tuhan dan menyatakan keindahan yang dicipta oleh Tuhan di dalam dunia moral, maka kita belum bisa mengerti bagaimana bisa mendidik akan karakter-karakter. Saudara-saudara, teologi harus mendahului akan baik pendidikan psikologi dan yang lain-lain. Hanya di dalam firman Tuhan terkandung segala bijaksana yang berlembaga di dalam Kristus atau terwujud di dalam Kristus. Maka mengenal Kristus secara sejati dan mengenal secara keseluruhan mengakibatkan teologi berdasarkan bijaksana di dalam kristologi harus memimpin filsafat, harus memimpin apologetika, harus memimpin ilmu agama, harus memimpin akan ilmu jiwa, harus memimpin ilmu pedagogi. Kalau tidak, kita tidak membedakan apa itu Christian education and
non-Christian education. Kalau tidak demikian, kita juga tidak mungkin menjadi terang untuk menyinari dunia ini, saudara-saudara sekalian. Dan keempat adalah kita melihat sesuatu sifat komunikasi di dalam suatu sifat relasi. Nah, saudara-saudara, interpersonal relationship ini merupakan sesuatu keunikan manusia yang secara kualitatif berbeda dan lebih tinggi daripada segala makhluk, yaitu komunikasi, komunikatif di dalam relasi. Ini penting sekali, saudara-saudara. Manusia dicipta oleh Allah dengan berpribadi untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Allah dan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saudara-saudara, sebagai seorang pendidik, sejak tahun 1955 saya menjadi guru. Sampai hari ini jangkap 40 tahun saya mendidik. Saudara-saudara, selama saya mendidik, baik di sekolah SD, baik di sekolah SMP, SMA, baik di universitas, atau baik di dalam sekolah teologi, memberikan ceramah kepada postgraduate students dan sebagainya, saya sudah mendidik lebih dari 1000 pendeta atau penginjil. Dan saya melihat salah satu hal, yaitu komunikasi itu memang tidak gampang. Tapi jangan lupa, ini interpersonal relationship dan communication sebagai sesuatu hal yang penting. Ini merupakan yang dicipta oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, anak-anak itu dididik untuk diperkembangkan bagaimana dia berelasi dengan Tuhan secara interpersonal dan berelasi dengan sesama manusia secara interpersonal. Saudara-saudara, sejak kira-kira 30 tahun terakhir ini, daripada Jurgen Moltmann dan terus sampai sekarang diperkembangkan pentingnya interpersonal relationship. Ini semua tidak menjadi mungkin kecuali kita kembali kepada teologi Allah Tritunggal. Saudara-saudara, karena Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit itu menjadi satu dasar daripada seluruh komunikasi alam semesta. Saudara-saudara, bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi satu ide yang paling menjadi teladan untuk semua community. Jadi hidup komunitas dan hidup berkomunikasi antara oknum dan oknum itu harus ditelusuri kembali ke bagaimana contohnya dari ketiga oknum Allah Tritunggal. Saudara-saudara, segala perkembangan kebudayaan manusia mau tuntas harus kembali kepada wahyu Allah. Orang Kristen makin betul-betul mau mencari kebijaksanaan di Alkitab, makin menemukan berapa tinggi adanya firman yang diwahyukan kepada kita, yang melampaui semua filsafat, semua agama, semua kebudayaan, dan semua teori-teori. Saudara-saudara, demikian juga di dalam pendidikan. Nah, saudara-saudara, kita sekarang menggarap satu pribadi. Harus dalam pikiran kita mengetahui yang ditanam di dalam pribadi itu apa. Setiap pribadi bersifat rohani. Setiap pribadi bersifat supranatural, sehingga dia lebih tinggi dari segala sesuatu. Kalau demi uang saya mendidik, maka saya merugikan dan saya memperalat yang spiritual untuk yang material. Pasti guru ini tidak benar dan dia tidak jadi, tidak mungkin sukses. Kalau dia mendidik spiritual, yang dididik adalah pribadi yang bersifat spiritual dan supranatural, maka dia harus mempunyai jiwa supranatural dan spiritual untuk menjadi pengaruh kepada muridnya. Sehingga kadang-kadang dirugikan secara materi, kadang-kadang dirugikan segala hal-hal fisik dan yang lain. Itu soal kecil. Karena apa? Dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi, adalah karakter, mempengaruhi karakter spiritual dan supranatural. Demikian kalau dia konsepmu mempunyai pengertian, saya mendidik seorang anak, mendidik seorang pemuda. Pendidik ini adalah mendidik seorang mempunyai kebebasan yang bersifat lain sekali sama yang lain, bersifat individu. Maka saya harus meluangkan waktu, saya harus memikirkan lebih khusus, saya harus memberikan pengertian lebih individualitas kepada dia, sehingga dia boleh mendapat sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau tidak demikian, engkau hanya menyeragamkan manusia seperti di dalam sesuatu pabrik. Nah, saudara-saudara, di dalam abad yang ke-19, Søren Abi Kierkegaard dari Denmark sudah memberikan peringatan. Abad yang akan datang, manusia dijadikan mesin. Manusia bahkan dijadikan sebagian daripada mesin.
Sama-sama semua berada di dalam keseragaman yang menghilangkan kepentingan individu. Sehingga manusia kecimpung di dalam hidup rutin yang akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Sehingga manusia hanya berada tenggelam di tengah-tengah arus massal dan tidak ada lagi kepribadian. Nah saudara-saudara, mari kita kembali mengembalikan sesuatu menurut prinsip Alkitab. Saudara-saudara, Yesus Kristus memanggil Petrus yang sangat cerewet, juga memanggil seorang yang namanya seperti Bartolomeo yang tidak banyak ngomong. Dia memanggil orang yang sifatnya keras seperti Guntur, Yohanes. Dia sudah memanggil orang yang bersifat kolerik, suka dendam seperti Paulus. Dia juga memanggil orang yang suka curiga, selalu ragu-ragu, takut-takut seperti Thomas. Saudara-saudara, berarti apa? Tuhan menyayangi, mencintai, dan mendidik setiap macam individu yang berbeda. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kita selalu mencari yang mirip saya, itu orang. Yang tidak mirip itu kucing, begitu ya, saudara-saudara. Kita bergaul dengan seorang yang sama, itu modelnya sama, pikiran saya, puji Tuhan. Kalau sama kamu saya bisa kerja sama. Kalau sama kamu saya bisa enak, rasa sama saudara. Kalau sama mereka tidak bisa. Saudara, kenapa? Bukan karena mereka salah, karena engkau yang salah. Yesus justru bisa mencari yang keras, yang lembut, yang berani, yang takut, yang kolerik, yang sanguin, yang melankolik. Lalu dikumpulkan semua menjadi muridnya. Lalu berkata, kasihilah satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita selalu cari yang mirip. Mukanya juga mirip, modelnya juga mirip. Semua mirip, lah baru. Itu bukan saling mengasihi. Itu berpartai-partai. Ngerti tidak? Khusus cari mirip lalu bersekutu, itu namanya bikin partai. Semua 1, 2, 3. Khusus cari yang mirip. Ayo 1, 2, 3. Khusus cari yang mirip lalu bersekutu, itu bukan persekutuan, itu berpartai-partai. Ayo, ini ditulis ya. Nanti bikin figura, taruh di tempat tidurmu atas itu. 1, 2, 3. Khusus mencari yang mirip-mirip lalu baru bisa bersekutu, itu bukan persekutuan, itu adalah berpartai-partai. Persekutuan berarti kita memang lain dan kita mengakui lain. De facto saya berbeda sifat. Engkau begitu melankolik, introvert, saya begitu kolerik, begitu ekstrovert. Mari kita berkawan, belajar kerjasama. Di situ ada persekutuan. Ngerti? Yesus bukan mendidik. Saya tidak bisa yang jelek kamu, semua yang ganteng-ganteng muridmu. Ada orang kaya semua muridku, yang miskin kamu yang pikir. Tidak. Yesus memanggil ada orang seperti Petrus, ada orang seperti Bartolomeo, ada orang seperti Yudas. Diterima semua. Dia mau mendidik mereka semua. Nah saudara-saudara, di sini kita belajar satu hal. Pendidik harus mempunyai jiwa yang luas, yang lebar, yang mengerti sifat manusia dan mempunyai lapang dada menampung semua, karena mengetahui semua mempunyai keadaan unik, individu yang berbeda-beda. Saudara-saudara, dan Kristus mendidik dan mengetahui, dia mendidik supaya membangkitkan kreativitas mereka sendiri. Saudara-saudara, akhirnya yang paling penuh dengan kebencian sampai disebut anak guntur, siapa namanya? Yohanes. Kita kalau mikir Yohanes langsung mikir dia rasul apa? Rasul apa? Cinta kasih kan? Oh, Yohanes penuh kasih. Enggak, waktu muda penuh benci. Sudah tua penuh kasih. Karena apa? Karena Yesus pendidikannya sukses. Saudara-saudara, kau tahu kalau dia penuh benci? Pernah kok satu kali Yesus tidak diterima di Samaria. Lalu si Yohanes mengatakan, maukah Yesus saya doakan supaya Tuhan turun api bakar mereka sampai mati semua? Masa ada pendeta begitu keras? Yesus mau saya doa? Mungkin engkau anak Allah, engkau sungkan doa. Saya yang doa ya. Saya baru baca kok. Saya baru baca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Oh, bahwa Elias berdoa lalu api turun, bakar hangus 50 orang. Sekarang saya mempraktekkan teori itu. Tuhan kasih saya kesempatan. Yesus bilang, silakan. Kalau engkau berdoa, aku boleh dihindarkan daripada kesalahan ini. Ini kesempatan baik untuk melindungi aku. Silakan. Begitu tidak. Yesus bilang apa? Apakah keadaan hatimu? Kamu sendiri tidak mengenal. You even do not know your heart. You yourself do not understand yourself.
Kamu mengenal diri. Ini adalah sesuatu jawaban terhadap apa yang dikatakan oleh Socrates. Kenalilah dirimu. Notice auton. Manusia mau belajar daripada mengenal dirimu. Yesus bilang tidak bisa. You tidak bisa belajar. You tidak pernah mengenal diri. Manusia tidak pernah mengenal diri. Sahutan Yesus kepada teori pendidik 400 tahun yang lalu daripada Socrates itu diungkapkan di dalam. Manusia cuma taunya dendam. Taunya balas. Taunya benci. You never know what is love. Not until you see why I was hung on the cross that you start to know what is love. Nah, saudara-saudara, teori mengenai phileo, philia, mengenai akan eros, itu semua dibahas daripada Plato, Aristotle, tapi tidak sampai pada saat Yohanes berdiri di depan Yesus yang tersalib. Baru dia menulis 1 Yohanes 3:16. Kristus menyerahkan nyawanya, mati bagi kita. Baru kita tahu apa itu kasih. Nah, waktu dia menulis ayat itu, dia telah membelah sejarah menjadi dua bagian. Sebelum Kristus disalib, tidak ada orang mengenal apa itu kasih. Setelah Kristus disalib, baru kita tahu apa itu kasih. Dan kasih tidak bisa dididik melalui filsafat. Kasih tidak bisa dibahas melalui skripsi. Kasih hanya dimengerti melalui kematian Kristus untuk menjadi contoh bagaimana mengabdi dan melayani sesama. Bahkan untuk muridnya, dia mau mati. Saudara-saudara, guru yang pintar banyak sekarang. Guru yang mau mati bagi murid seperti Yesus terlalu sedikit. Saya minta dengan amat sangat, kau yang menjabat sebagai guru, jangan hanya ambil gaji setiap bulan, lalu engkau kira selesai. Bersedia, mau mati, mau menyerahkan diri, mau korban untuk murid-murid yang kau didik. Saudara-saudara, dan di sini membentuk sesuatu kemungkinan interpersonal relationship, vertically with God, horizontally with your student, with your teacher, and with your fellow schoolmates. Saudara-saudara, kalau ini terbentuk, baru bentuk karakter yang betul-betul indah. Manusia mengetahui bagaimana berbakti kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Sang Pencipta yang tidak kelihatan dengan mata ini, dan menjalankan tugas dia dalam dunia yang kelihatan ini. Manusia mengetahui bagaimana berkomunikasi, interpersonal relationship, dengan cinta yang menjadi contoh dalam diri Kristus yang mati bagi saya untuk menjangkau sesama manusia, berkorban bagi orang lain, melayani mereka. Karakter ini dibentuk, membentuk Christian character. Saudara-saudara, mengapa disebut karakter Kristen? Mengapa disebut Christian character? Sebenarnya di dalam hati saya lebih suka kalau pakai mengkristusisasikan, bukan kristenisasi ya. Mengkristusisasi, kalau ada istilah itu. Saya tidak tahu, bahasa saya ini jelek sekali. Jadi menjadikan semua murid itu mirip Kristus, itu maksud saya. Ya. How to make them like Jesus Christ. Kalau saya sendiri memancarkan sinar Kristus, baru bisa ada cahaya Kristus dalam diri dia. Kalau saya mempunyai bentuk mirip Kristus, baru saya bisa memberikan sesuatu daripada bentuk Kristus atas yang saya didik. Jadi apa yang disebut di dalam pikiran saya membentuk karakter Kristen dan menjadikan orang-orang Kristen mirip Kristus. Itu artinya. Nah, Paulus mengatakan, teladanilah saya, koma, puji Tuhan, koma. Kalau itu full stop, cilaka kita, saudara-saudara. Paulus sebut teladanilah saya, koma. Selanjutnya apa? Hah? Lu udah tahu. Muridmu pasti lebih dah tahu. Guru tidak baca Alkitab, murid mana tahu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekali lagi, Paulus berkata, teladanilah saya. Kalimat selanjutnya, apa yang jelas dong? Seperti saya meneladani Kristus. Dia bilang, bukan bilang Tuhan, bilang Kristus. Dan dia bukan samar-samar Allah Tritunggal, tapi Kristus yang pernah ada di dunia. Pernah ada karakter yang dinyatakan, diwujudkan bersejarah. Now, you imitate me, just like I imitated Christ. You teladani saya, seperti saya menjadikan Kristus teladanku. I meneladani dia. Jadi di dalam koma itu ada satu arti. Yang you lihat dari saya, yang mirip Kristus, silakan ikut.
Kalau yang tidak mirip Kristus jangan ikut. Nah ini prinsip yang penting ya. Kita hanya bisa menjadi guru yang baik jikalau ada sesuatu dari Kristus ada di dalam diri kita yang boleh memancarkan cahaya kepada mereka. Nah saudara-saudara, mendirikan karakter Kristus di dalam diri karakter-karakter setiap pribadi yang kita didik itu tujuan. Tujuan buka sekolah Kristen bukan cari duit untuk mendukung kesulitan-kesulitan daripada pekerjaan yang lain. Mendirikan sekolah Kristen bukan untuk mencari nama kalau gereja saya begitu banyak sekolah. Tidak. Mendirikan sekolah Kristen harus mengerti kenapa dirikan sekolah Kristen. Yang aku mau ajarkan itu adalah doktrin yang benar, adalah mengenal Kristus, adalah hidup yang baru, adalah firman Tuhan, ada pengaruh semangat kekristenan atas segala kebudayaan di masyarakat. Nah itu benar. Begitu. Mereka lihat semua beres Kristen. Sampai mereka masuk sekolah Kristen baru tahu gurunya tidak beres. Baru tahu itu begitu mata duit dan baru tahu begitu tidak beres. Begitu tidak jujur. Begitu pura-pura. Akhirnya mulai benci Kristen karena sesudah masuk sekolah Kristen. Peribahasa Tionghoa mengatakan menanam pohon dan membesarkan memerlukan 10 tahun. Tetapi menanam pendidikan, membesarkan satu karakter memerlukan 100 tahun. 10年树木，100年树人. Mau ikut? Ayo semua. Pelat sedikit. Menanam pohon sampai jadi 10 tahun cukup. Mendidik manusia sampai jadi 100 tahun baru cukup. Kalimat itu memang dipengaruhi oleh kenapa Konfusius sampai umur 70 baru mengatakan satu kalimat. Aku ini umur 15 mulai berniat belajar sungguh-sungguh. Umur 20 saya menjadi orang yang agak dewasa. Sampai umur 30 baru saya mandiri. Sampai umur 40 baru saya tidak dibimbangkan oleh sesat-sesat ajaran tidak benar. Umur 50 baru saya tahu apa itu kehendak surga. Umur 60 baru telinga saya boleh sekarang lurus dan tidak banyak dengar kritik dan tidak dibimbangkan. Umur 70 baru saya betul-betul tidak menyeleweng dari peraturan-peraturan. Bahasa aslinya 15而立志以学，30而立，40而不惑，50而知天命，62而顺，70而不逾矩，可随心所欲。Ini aslinya. Saudara-saudara, sebenarnya banyak teori pendidikan yang betul-betul bagus di zaman kuno. Kita sekarang tidak tahu, cuma tahunya mesti ke barat baru tahu pendidikan. Dan sekarang saya berkata kepada saudara, di barat pendidikan sangat populer, tetapi saudara-saudara karakter yang agung tetap hanya bisa ditemukan di dalam tengah mereka yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipengaruhi oleh firman dan betul-betul jalan di dalam kehendak Tuhan. Seorang teman saya yang berjabat di National Science Center di Amerika kirim anak perempuannya untuk sekolah di salah satu sekolah Ivy League yang tertinggi derajatnya di Amerika. Saya tidak sebut namanya dan sekolah itu. Hari pertama di penyesuaian langsung diajar bahwa homoseks dan lesbian itu adalah lifestyle, nothing wrong. Tidak usah dikritik, biar masing-masing kebebasan. Jadi kalau mau masuk sekolah ini jangan heran. Ini adalah satu hal yang sudah begitu lumrah dan begitu umum. Dia bilang, Pak gimana ini? Dari kecil saya dididik firman Tuhan ini tidak benar. Tapi ini sekarang suruh saya masuk sekolah ini ajaran pertama begini. Papa bilang, sudahlah pindah sekolah saja. Saudara-saudara, sekolah sekarang sudah tidak lagi mementingkan pendidikan karakter. Yang dipentingkan adalah gelar, adalah pengetahuan akademis. Saudara-saudara, jikalau akademik tidak diseimbangkan dengan pendidikan karakter, bagi saya belum pendidikan. Amin. Jikalau pintar sekolah, pintar bikin paper, tetapi tidak mempunyai kejujuran, saya kira lulus pun malu. Di Los Angeles saya ketemu seorang anak Indonesia. Yuk, uangnya cukup tidak? Kadang-kadang tidak cukup. Lalu bagaimana? Dia bilang ada cara untuk dapat uang. Begitu banyak anak Indonesia yang belajar di sini, malas bikin paper. Saya bikinkan
mereka bayar sama saya. Taruh nama mereka. Ini yang pendidikan sekarang. Mungkin anakmu sedang di situ dengan cara begitu untuk mendidik diri. Saudara-saudara, saya menghina. Saya tidak akan ditakut-takuti. Engkau mempunyai gelar yang tinggi, engkau mempunyai sekolah yang besar. Saya sudah tahu semua itu pendidikan dan kerusakan. Termasuk sekolah yang begitu hebat, akhirnya ditipu dan tidak sadar. Saudara-saudara. Lalu dia bilang, "You mau minta apa?" Dia minta yang A. Kalau yang A, papernya $100. Kalau you mau yang biasa C, $30. Yang B, $60. Ada tarif. Jadi anak itu mengatakan, oh sekarang saya tidak ada uang, tidak bisa bayar $100. Dan yang lain sudah bagus-bagus, ini boleh sembarangan. Yang C saja, ini pokoknya lewat. Lalu dia bikin sembarangan. Kalau yang A, dia cari buku banyak, bikin yang banyak. Itu bukan pendidikan. Itu adalah anti pendidikan di dalam sistem dan lembaga pendidikan. Saudara-saudara. Dari kecil saya benci kepada kecurangan dan ketidakjujuran seperti itu. Waktu saya masih duduk di kelas 3 SD, saudara-saudara. Satu hari guru saya datang mengatakan, saudara-saudara, semua anak-anak, besok hari yang lain ya. Besok hari khusus. Saya tanya, kenapa khusus, Bu? Sebab besok dari itu Menteri Pendidikan kirim orang untuk melihat sekolah kita. Maka besok engkau duduk mesti lurus luar biasa. Sesudah orang itu pergi boleh kacau. Ya. Tapi waktu orang itu datang khusus yang melewati pintu kelasmu, engkau mesti lurus. Lalu kalau ada anak nakal mengatakan, kalau nyamuk di sini bagaimana? Jangan goyang, ketip-ketip bikin dia mati saja. Setelah orang itu pergi, engkau boleh gerak seperti biasa. Tapi kalau orang daripada Menteri Pendidikan itu kirim orang datang sih, engkau mesti semua duduk dengan baik, tak ngomong. Supaya sekolah kita dapat nomor 1. Waktu diberikan sesuatu perlombaan seluruh kota, kita dapat nomor 1. Saat itu saya mengatakan, negara ini, bangsa ini akan hancur karena pendidikan sudah mempunyai unsur anti pendidikan. Saudara-saudara, pendidikan bukan penyalur akan pengetahuan. Banyak pengetahuan bisa digali oleh pribadimu. Banyak orang self study mempunyai pengetahuan lebih besar daripada yang lain. Tapi saudara-saudara, pendidikan harus digabung akademis dengan pembentukan karakter. Amin. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak agama sudah ada, begitu banyak teori pendidikan sudah ada, sudah begitu banyak kebudayaan berada di dunia, dan Tuhan mengatakan, saya kirim Yesus ke dalam dunia. Sekarang kita berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Minta Tuhan gerakkan kita, Tuhan ampuni kita, dan bawa kita kembali kepada posisi sebagai guru, sebagai ibu, sebagai bapak yang boleh menjadi teladan sebagaimana kita menteladani Kristus meskipun kita tidak layak. Mari kita berdoa, semua berdoa, semua buka suara berdoa, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami berdoa untuk diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan telah menjadikan kami guru orang lain, orang tua orang lain, sebagai ibu dan bapak daripada anak-anak kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri mengampuni dosa kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan nyatakan kemuliaan kepada kami, anugerah kepada kami. Jadikan kami guru yang baik, guru yang bersungguh-sungguh mengabdikan diri, rela berkorban dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami, beri kekuatan kepada kami. Kami boleh menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh dibesarkan di dalam lingkungan, di dalam pengertian, yang pengabdian, dan berencana untuk membesarkan karakter kekristenan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.